mana ketika kita berdoa ada sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan bahwa kita berhadapan dengan kuasa yang mengatur kehidupan kita. Shalom semuanya, selamat datang di konten rohani terbaru Gereja Toraja Jemaat Surabaya, yaitu podcast Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Mungkin banyak nih penonton atau jemaat yang bingung atau bertanya-tanya, apa sih itu podcast Gereja Toraja Jemaat Surabaya? Ya, sekedar info nih. Kalau podcast, mungkin kita sudah banyak dengar ya, ada kayak podcast Deddy Corbuzier, podcast Denny Sumargo. Jadi, secara singkatnya, podcast adalah radio online. Jadi kita akan sama-sama ngobrolin suatu topik di sini dan kita akan membahas topik tersebut sehingga kita dapat berbagi kepada jemaat atau penonton yang ada di rumah. Nah, sebelum kita lanjut untuk podcast ini, jangan lupa untuk subscribe dan ketuk lonceng notifikasi yang ada di YouTube Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Nah, pada podcast perdana kita pada saat ini, kita akan sama-sama membahas topik tentang doa. Nah, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh salah seorang pendeta. Pendeta yang sudah melayani sejak tahun 2000. Mulai dari Gereja Toraja Cendana Hitam Luwu Timur, Gereja Toraja Tarakan Kaltara, Gereja Toraja Talung Lipu Toraja Utara, dan yang saat ini sedang melayani di Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Yaitu bersama-sama kita sambut Bapak Pendeta John Adi Palimbong. Tepuk tangan dong. Selamat datang Pak Pendeta, selamat datang di podcast kami Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Iya, makasih Kakak David, puji Tuhan atas acara saat ini. Terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan kali ini nih Pak, kita akan sama-sama ngobrolin topik tentang doa. Topiknya sederhana sih, mungkin sudah dekat sekali dengan kita ya, dekat sekali dengan kita, mulai dari pemuda bahkan orang tua semua pasti pernah yang namanya melakukan berdoa. Tapi kalau secara digali lebih dalam lagi, mungkin banyak orang yang belum paham tentang berdoa sendiri, dan kami ingin meminta sudut pandang dari Bapak Pendeta. Nah, jadi kalau menurut Pak Pendeta, kenapa kita sebagai orang Kristen itu harus berdoa, Pak? Kenapa kita harus berdoa? Pertama, kenapa harus berdoa? Karena kita sadar bahwa ada kuasa di luar kita yang mengatur kehidupan. Yang kedua, Alkitab mengajarkan bagi kita bahwa doa itu adalah napas hidup orang percaya. Tentu ada banyak alasan lain, tapi paling tidak itu dua hal yang kenapa harus berdoa, karena kita tahu bahwa di luar kita, di luar diri kita, ada kuasa yang mengatur. Yang kedua, Alkitab memang kemudian mengajarkan bagi kita agar kemudian kita senantiasa atau selalu berdoa. Saya kira itu saja Kakak David, saya kira hal yang bisa sampaikan tentang itu. Jadi dari apa yang Bapak Pendeta sampaikan, berarti doa itu merupakan apa tadi Pak, bentuk kepercayaan kita bahwa ada kuasa di luar kita. Ada ya, bentuk sekaligus kemudian memang itu diperintahkan bagi kita untuk senantiasa berdoa. Terus kadang itu banyak orang ya Pak, banyak orang, terus banyak adik-adik sekolah minggu juga. Kebetulan kan saya juga guru sekolah minggu ya, guru sekolah minggu juga. Banyak yang bertanya tentang tata cara doa yang benar Pak. Mulai mungkin dari gayanya atau posturnya atau bahasanya seperti itu. Itu kalau dari sudut pandang Pak Pendeta sendiri bagaimana Pak? Pertama saya kira sebelum masuk di situ Kakak David, pertama saya ingin, Alkitab tidak pernah mengajarkan bagi kita misalnya berapa kali berdoa. Misalnya dalam kitab Daniel itu, Daniel berdoa satu hari itu 3 kali. Di Mazmur 119 itu pemazmur menyebut 7 kali. Jadi itu kalau dari segi jumlah. Dari sikap cara, bagaimana postur, bagaimana gaya bahasa, Alkitab tidak pernah mengajarkan bagi kita tentang itu.
memang kemudian saya kira Yesus berbicara tentang bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tapi tidak berbicara tentang bagaimana kemudian kita berdoa, bagaimana bahasanya, bagaimana bentuk tubuhnya. Tapi bagi saya sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus bagi kita adalah bagaimana ketika kita berdoa ada sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita berhadapan dengan kuasa yang mengatur kehidupan kita. Sama kakak David, kalau misalnya sudah menghadap bupati, atau jangankan bupati, menghadap lurah atau pemimpin, kita tentu akan kemudian harus merasa bahwa kita menghormati dia, menghargai dia ketika kita menghadap kepada pemimpin kita. Apalagi kalau kemudian kita menghadap Tuhan, saya kira hal yang utama menurut saya adalah bagaimana ketika kita berdoa dan kita belajar untuk merendahkan hati kita. Nah, sering misalnya kita berdoa, kita sangat praktis, misalnya kita berdoa sambil bermain, berdoa sambil pegang HP, dan sebagainya. Menurut saya kan kita tidak pernah menghormati Tuhan yang kemudian maha-maha itu dengan cara berdoa begitu. Jangankan Tuhan, menghadap pemimpin kita saja, tentu tidak pernah akan bermain HP ketika kita menghadap dia, apalagi kalau menghadap Tuhan. Nah, saya kira sikap kerendahan hati itu yang kemudian sesungguhnya dibangun ketika kemudian kita berdoa kepada David. Itu yang paling utama menurut saya, bahwa kita menghadap dia yang maha kuasa itu, dan karena itu kita harus bersikap rendah hati di hadapan Tuhan itu. Saya kira itu yang utama menurut saya, karena Alkitab tidak mengajarkan bagaimana kemudian kita, Yesus mengatakan kalau engkau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah. Itu berarti Yesus mengajarkan bagaimana ketulusan hati dan kerendahan hati berdoa di depan Tuhan. Saya kira itu kakak David yang paling utama dari ajaran Yesus, ajaran kitab tentang berdoa itu. Jadi tidak menjadi masalah ya ketika tata cara kita berdoa itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah karena tidak tertulis di Alkitab. Tapi yang paling penting adalah sikap kerendahan hati kita ketika Ya, kita. saya kira misalnya tutup mata itu kan tidak diajarkan kita, lipat tangan tidak ada ajaran itu. Tapi kan ketika tutup mata sesungguhnya agar kemudian kita tidak terganggu, lipat tangan agar kemudian kita tidak mengganggu orang dan sebagainya. Dan tapi tidak, kita tidak mengajarkan tentang itu bagi kita. Tapi tentu sekali lagi kita diajarkan bagaimana menghadap dia dalam segala kerendahan hati di hadapan yang maha-maha itu. Saya kira itu yang paling penting kakak David, yang seharusnya ketika kita kemudian berbicara tentang doa itu. Ya. Karena biasanya kadang kalau saya nih Pak, kalau di tempat umum, bukan malu juga sih, mungkin juga menjaga barang bawaan mungkin ya, misalnya menjaga barang bawaan. Jadi kalau misalnya mau doa makan gitu, kadang ya mungkin sebatas seperti ini aja. Jadi nggak sampai harus yang seperti ini. Itu tidak menjadi masalah ya? Saya kira saya sama dengan berdoa ketika doa makan. Saya hanya mengatakan terima kasih Tuhan atas makanan ini. Tapi saya sadar bahwa makanan ini adalah pemberian Tuhan, berkat dari Tuhan. Dan karena itu saya berdoa dan makan itu. Ketika saya tidur, saya mengatakan Tuhan jaga saya. Saya sadar bahwa kehidupan ketika saya tidur adalah kehidupan diatur Tuhan. Tentu ada doa-doa khusus kakak David yang harus kemudian dilakukan. Tentu tidak semua doa bahwa kita hanya terima kasih atau kemudian jaga saya, tapi ada waktu-waktu tertentu menurut saya yang harus dilakukan ketika kemudian kita berdoa. Ada waktu-waktu tertentu orang Kristen harus kemudian punya waktu untuk Tuhan untuk berdoa. Saya kira itu yang penting, saya kira dari catatan kita, Kak David. Oke, baik Pak, luar biasa sekali. Nah, kalau kita menggali lebih dalam lagi ya Pak, kalau ketetapan Tuhan ya, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita juga percaya dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan kasih buat kita, ya kan? Tentu Tuhan sudah mengatur rencana buat kita, mengatur ketetapan buat kita. Nah, kalau misalnya ketetapan Tuhan itu sendiri tidak bisa berubah, lantas buat apa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan harus berdoa? Pertama, saya kira kita tidak pernah mengenal takdir, bahwa semua itu diatur Tuhan dan tidak bisa berubah. Pada diri kita itu ada kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita. Betul. Jadi ada kebebasan bahwa Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan mengajarkan bagi kita, tapi pada manusia ada kebebasan. Nah, saya kira juga David bahwa berdoa demikian adanya, bahwa kemudian Tuhan memberikan banyak hal dalam kehidupan ini,
dan Tuhan mengaturnya, tapi ada sesuatu yang kemudian Tuhan berikan bagi kita agar kemudian kita meminta. Nah, coba misalnya bayangkan ketika Abraham, ketika Sodom dan Gomora kan, memang Tuhan mengatakan dihukum, tapi ada Abraham bukan berdebat, tetapi kemudian meminta kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang, kalau ada 40 orang, kalau ada 30 orang dan sebagainya. Tapi ternyata di Sodom dan Gomora tidak lebih dari itu, dan karena itu dihukum. Tapi saya kira Abraham kemudian meminta kepada Tuhan agar kemudian Tuhan mengabulkan doa Abraham. Nah, saya kira itu yang menjadi catatan, bahwa pada diri kita ada kebebasan, dan karena itu kebebasan itu kemudian. Nah, Tuhan juga kemudian itu adalah Maha Kasih, Maha Penyayang. Alkitab mengatakan panjang sabar dan sebagainya. Nah, ketika kemudian dalam perjalanan kehidupan kita kan ada yang kemudian diinginkan Tuhan agar kemudian kita meminta kepada Dia. Bayangkan kalau ayahnya kita, David, ayahnya kita atau ibunya kita yang tentu tidak sempurna, kita minta sesuatu, Dia berikan. Nah, Alkitab juga mengajarkan Bapa yang Maha Penyayang itu, tentu ketika kita meminta kepada Dia, maka Dia akan kemudian menjawab dan memberikan apa yang kemudian diminta oleh anak-anaknya. Dan saya kira doa itu adalah permintaan kita kepada Dia, agar kemudian Tuhan memberikan apa yang kemudian. Nah, persoalannya bagaimana jawaban Tuhan itu di persoalan lainnya. Bahwa Tuhan bisa menyatakan ini kuberikan, atau tunggu dulu, atau mungkin memang akhirnya Tuhan tidak memberikan jawaban itu, atau tidak memberikan apa yang kita minta. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Tapi yang kemudian harus dilakukan adalah bahwa kita kemudian harus meminta kepada Dia. Saya kira itu yang kemudian harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Berarti yang penting kita cobalah untuk meminta terlebih dahulu dengan sikap hati yang tetap rendah hati kepada Tuhan, gitu ya, Pak ya. Nah, terus Pak, ketika kita sudah berdoa dengan baik, ya kan, kita sudah berdoa dengan baik dengan sikap yang benar-benar rendah hati kepada Tuhan, terus di masa mendatang ketika doa kita tidak dikabulkan, bagaimana kita harus menyikapi terkait hal tersebut, Pak? Ini contoh saja saya kira, contoh Kak David. Dulu waktu saya baru tamat dari perguruan tinggi, saya selalu meminta kepada Tuhan sebelum umur 25 tahun saya sudah master. Saya sudah sarjana teologi, master teologi ya. Sebelum umur 20 tahun. Lalu kemudian saya meminta ke Tuhan, waktu lewat itu udah 5 tahun, saya meminta 30 tahun. Tuhan belum jawab. 35 tahun, tidak dijawab Tuhan. 45 tahun kemudian saya mengatakan, Tuhan berhenti saya meminta. Dan saya tidak lagi mengatakan, karena waktu itu Agatha sudah kuliah, dan tidak mungkin saya kuliah dan Agatha kuliah dan saya kuliah. Dan saya tidak pernah berharap lagi kemudian bisa mengambil S2. Ternyata pada umur 42 tahun waktu Agatha kuliah, lalu Tuhan buka untuk kemudian Tuhan membuka jalan untuk kemudian saya S2. Karena begini, kita mengatakan begini di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ada hal yang tidak kemudian kita lihat, ada hal yang kemudian kita tidak pernah dengar, ada kemudian tersimpan dalam atau terbetik dalam hati kita, tapi diberikan oleh Tuhan kepada orang yang kemudian dikasihinya. Nah, saya kira itu ayat yang penting bagi kita. Ada banyak hal yang kemudian kita tidak pernah pikirkan dalam hati, kita tidak pernah dengarkan, tidak pernah kita lihat. Tapi bagi Tuhan itu bisa diberikan bagi kita. Dan karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kesetiaan kita dalam rangka menantikan jawaban Tuhan ketika kemudian kita berdoa. Saya kira itu yang sangat penting menurut saya, kesetiaan kita untuk menantikan jawaban Tuhan. Bukan ketika kita berdoa lalu kemudian kita berharap bahwa besok atau hari ini, karena kita selalu berharap bahwa mujizat, selalu berharap bahwa kehidupan ini selalu mujizat, kalau berdoa lalu Tuhan menjawabnya. Tapi kalau lama tidak dianggap mujizat. Padahal Tuhan juga membutuhkan apa yang disebut dengan kesabaran. Dan kita harus memiliki kesabaran untuk kemudian menantikan jawaban doa itu. Saya kira itu Kak David yang menjadi catatan dalam hal itu. Berarti kunci utamanya adalah kesetiaan kita ya. Kesabaran dan kesetiaan kita menantikan jawaban doa dari Tuhan. Lantas Pak, kemudian ketika kita berdoa nih ya, kadang kita tuh menganggap
itu adalah komunikasi satu arah kepada Tuhan gitu ya. Kadang banyak orang yang menganggap seperti itu komunikasi satu arah aja kita kepada Tuhan. Terus bagaimana cara kita tahu ketika komunikasi itu adalah sebenarnya komunikasi yang dua arah, yaitu antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Bagaimana cara tahu itu adalah komunikasi juga ada dari Tuhan untuk kita? Iya, saya kira kan begini, apa namanya? Ada ungkapan begini, doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan. Doakan. Kan itu penting untuk menjadi catatan. Jadi bagaimana tahu bahwa doa itu adalah komunikasi dua arah? Bagaimana jawaban doa, dan jawaban doa itu bisa melalui orang lain ketika kita saya tadi berdoa seperti itu dan ternyata saya bertemu dengan orang itu, ternyata orang itu melakukan pekerjaan ini kepada saya atau menolong saya atau memberikan nasihat kepada saya, itu jawaban doa. Bisa juga ketika kita berdoa lalu tiba-tiba kemudian kita mendengarkan khotbah dan khotbah itu ternyata yang saya berdoa tentang itu dan jawaban ternyata khotbah ini kemudian yang saya doakan dan jawabannya dari khotbah itu. Atau kemudian kejadian-kejadian yang kemudian kita alami. Tapi yang paling utama adalah Alkitab, firman Tuhan. Kita bisa berdoa, lalu tiba-tiba kita baca Alkitab, ternyata apa yang kemudian kita doakan itu ada jawabannya dari firman Tuhan yang kita baca. Saya kira itu adalah komunikasi, berarti ada komunikasi antara dia yang kemudian kita tempati memohon dengan apa yang. Jadi memang kemudian kita berdoa secara komunikasi satu arah, tapi jawabannya itu adalah dua arah. Bahwa selalu Tuhan melakukan atau menggunakan cara-cara untuk menjawab doa kita, dan itu saya kira tentu dalam kita memang ada banyak para rasul atau nabi-nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan. Bagaimana Yeremia, bagaimana Yesaya, ada langsung komunikasi. Tapi tentu kemudian kita tidak terjadi seperti itu karena Yesus sudah datang. Dan biasanya dan Alkitab itu adalah firman Tuhan yang kemudian menjawab, dan firman Tuhan itu yang bisa melalui khotbah atau bisa kemudian melalui kegiatan-kegiatan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya kegiatan hari ini, kan saudara doakan beberapa waktu yang lalu, ya kan? Kan tiba-tiba ujuk-ujuk hari ini kegiatan yang pertama hari ini langsung jadi kan? Kita rencanakan dalam komunitas kecil, masukkan dalam rapat, lalu kemudian saudara kemudian berapa waktu lamanya? Dan lalu kemudian hari ini baru terwujud. Jawabannya baru pada hari ini. Didoakan kapan? Berapa bulan yang lalu? Februari kan kemudian kita doakan. Tapi belum Februari terjadinya. Jawabannya baru hari ini. Mungkin juga sebenarnya bukan hari ini, tapi kalian terus akan bergumul dengan doa. Tuhan tolong rencana kami ini jadi. Mungkin bulan 6 misalnya. Tapi ternyata Tuhan jawab bulan ini. Saya kira itu hari ini dan bulan ini. Saya kira jawaban doa. Memang satu arah ketika berdoa, tapi lama-lama kemudian jawabannya menjadi dua arah, bahwa Tuhan menjawab hari ini dan itu jawaban doa, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi dua arah pada jawaban doa itu. Luar biasa. Saya kira itu yang penting kakadapi untuk kemudian kita hayati dari doa itu. Iya, berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti ketika kita menganggap doa itu satu arah, sebenarnya doa itu dua arah, tapi jawaban yang dari Tuhan untuk kita itu bisa di waktu kapan saja dan bisa di mana saja dalam bentuk apapun gitu, dalam bentuk apa saja. Gitu. Ketika kita mau untuk setia seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, untuk setia, untuk sabar dan rendah hati gitu ketika kita berdoa kepada Tuhan gitu. Ya, cukup untuk episode podcast GTJS kita pada saat ini dengan saya David Hidayat di channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Jangan lupa subscribe dan ketuk lonceng notifikasi yang ada di channel ini. Thank you for watching. God bless you all.